Sip. Oke, teman-teman semua, walaupun baru 5 orang nggak apa-apa ya. Pagi ini kita ingin membahas tentang mengenali jenis-jenis MLM, ya. Nah, kenapa sih kita harus tahu tentang jenis-jenis MLM? Karena sekarang ini sebenarnya banyak banget ya MLM yang beroperasi di luaran gitu. Bahkan menurut survei sendiri ada lebih dari 60.000 multi level marketing yang ada di seluruh dunia. Tapi yang diakui secara resmi itu hanya sekitar 16.000 dan itu yang legal ya, yang legal. Sementara sisanya nggak legal ya. Jadi sisanya itu masih bisa dibilang sebagai money game. Nah, oke. Nah, jadi saat ini multi level marketing dianggap sebagai alternatif profesi ya. Karena apa? Ya, karena dengan multi level marketing ya, dengan modal kecil tapi multi level marketing bisa memberikan penghasilan yang besar ya. Ini teorinya ya. Kemudian nah, tidak memandang usia ya. Tidak memandang usia, jadi dengan usia 17 tahun aja sudah bisa menjalankan multi level marketing, sudah bisa menjalankan bisnisnya ya. Sementara kalau profesi makin tinggi usia itu sudah terancam punah lah ibaratnya kalau di kantor ya. Karena kalau di kantoran itu kalau udah umur 40 tahun ke atas, perusahaan sudah mempertimbangkan bagaimana caranya nih mengeluarkan orang ini nih, mem-PHK. Karena semakin lama dia ada di kantor, otomatis perusahaan harus memberikan gaji lebih tinggi. Gitu. Sementara dengan merekrut karyawan-karyawan baru, perusahaan bisa menekan kos, ya, menekan pengeluaran untuk gaji, ya, untuk salarinya, ya. Jadi ya ini akhirnya ya ini MLM itu bisa menjadi alternatif buat orang-orang, buat mereka-mereka yang di PHK ya. Nah, terus di sini kesuksesan bukan milik siapa saja ya. Jadi semua orang bisa sukses, nggak tergantung kepada titel, nggak tergantung kepada gelar. Yang penting adalah kemauan untuk sukses, kemauan untuk belajar ya, kemauan untuk berubah ya. Asalkan tekadnya kuat dan mau belajar, mau dibimbing, ini pasti bisa berhasil. Nggak peduli apapun detailnya, segaptek apapun itu, ya. Kemudian juga nggak harus milik orang yang sempurna, karena terbukti sudah mulai banyak ya orang-orang yang cacat secara fisik, tapi mereka tetap bisa berhasil menjalankan bisnis di MLM. Nah, ya, jadi di sini sudah banyak yang terbukti sukses, tapi juga banyak yang gagal ya. Ya, kita bisa tahu lah orang-orang yang sukses pasti dia apa namanya yang dia lakukan itu hal-hal yang di luar yang di luar yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang gagal ya. Biasanya kalau orang-orang sukses tuh mau belajar, tekun, sabar ya. Sementara kalau orang-orang yang gagal itu ya kebalikannya ya, nggak sabaran, mau mengeluh ya, seperti itu. Nah, apa sih yang tapi ya gini, karena tadi kan bilang banyak yang sukses dan banyak juga yang gagal. Nah, biasanya orang-orang yang sudah gagal dalam menjalankan MLM, mereka tuh trauma, ya. Nah, traumanya itu karena apa? Ya, ini merasa ditipu karena sistemnya tidak terbukti. Ya, tidak terbukti menghasilkan. Sudah capek-capek jalanin gitu, tapi ternyata hasil nggak ada. Gitu ya. Ya itu baik dari sistem perusahaan gitu maupun dari sistem grup, kemudian dan bisa jadi juga memang perusahaannya nggak solid ya, produknya juga nggak benar gitu, maksudnya nggak berkualitas gitu ya. Nah, kemudian merasa dipaksa ya, kebanyakan orang yang ngejalanin MLM karena di dokternya harus harus apa namanya merekrut, tapi cara yang dilakukan itu salah dengan memaksa orang. Ayo dong, kamu join dong. Kamu udah tutup poin, ayo cepetan tutup poin dong gitu.
Pokoknya kalau nggak tutup poin nanti kamu begini begini begini. Jadi merasa dipaksa. Sebenarnya di sini yang harus dilakukan adalah edukasi. Mengapa kita harus melakukan gitu loh. Seperti yang namanya tutup poin. Apa sih yang pentingnya tutup poin? Bukan dengan cara memaksa-maksa orang belanja gitu ya. Bedanya di situ. Kalau misalnya merasa dia merasa udah karena nggak jelas alasannya, akhirnya dia merasa dipaksa, gitu kan? Nah, itu akhirnya orang akan mundur dengan teratur biasanya. Tiba-tiba menghilang, di delete kontak, dihubungi juga nggak bisa, ya. Nah, atau merasa dipaksa untuk join, ayo dong kamu join dong, ayo dong kamu bantuin aku dong, gitu. Berkali-kali ditelepon orangnya sampai dia risih sendiri dan akhirnya ninggalin temennya. Nah, ini banyak orang yang akhirnya nih putus hubungan karena dia emang takut, jadi takut dipaksa-paksa gitu loh, takut ditarik-tarik jadi member. Nah, ini ya produk tidak berkualitas. Ya, produk tidak berkualitas juga menjadi salah satu alasan kegagalan dalam MLM ya. Karena saya sendiri pernah menjalankan MLM waktu tahun 2003 2003 sampai dengan 2004, waktu itu 1 tahun saya jalanin. Dan produknya itu bersaing juga di pasaran. Jadi yang produk yang kami pasarkan nggak beda dengan produk yang ada di luar, seperti misalnya tisunya, kemudian sabun mandinya, kopi ginsengnya, itu kompetitornya ya lebih banyak di luar, dan orang akhirnya akan memilih lebih baik saya belanja di warung daripada belanja harus jauh-jauh ke stokis gitu ya. Nah, ini yang membuat saya juga dulu trauma dengan yang namanya MLM. Jadi sejak saya 2003 itu jalanin secara total, tapi ternyata hasilnya juga kecil gitu, dan yang ada malah jaringan rontok semua karena terkendala di produk yang nggak paten gitu ya, produk yang banyak bersaing. Makanya saya akhirnya udahlah, ngapain saya MLM lagi gitu. Nah, ini komisi yang diterima tidak sesuai karena adanya tidak transparan dari perusahaan ya. Perusahaan memberikan perhitungan sekian, tapi ternyata komisi yang diberikan sekian gitu loh. Beda dengan cara penghitungan yang mereka jelaskan. Jadi ada dan juga kemudian ada beberapa sistem yang mereka bagaimana caranya member itu dia tidak bisa menerima komisi itu. Ya, nanti dijelasin dari bagaimana ininya ya. Nah, kemudian hanya menguntungkan yang lebih dulu bergabung. Nah, ini biasanya sih ini nih ini 5 poin ini biasanya ada pada MLM yang sifatnya dia money game ya, atau hanya yang bentuknya binari atau piramid ya. Nah, perbedaan antara multi level marketing, money game, dan skema piramid. Jadi begini, multi level marketing itu sebenarnya ada yang namanya multi level marketing murni, ya, multi level marketing murni. Nanti kita bahas. Nah, dan akhirnya multi level marketing ini dikamuflase ya dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mereka bikin sistem money game, produk hanya sekedar pajangan aja gitu, tidak betul-betul untuk sebagai komoditas utama. Dan juga nih yang skema piramid. Nah, ini skema piramid ini yang banyak merugikan orang lain ya, karena dia skema piramid ini yang punya sistem menguntungkan orang lain yang duluan bergabung ya. Nah, poin-poinnya ada di sini. Skema binari ya. Kebanyakan MLM yang ada di seluruh dunia itu bentuknya pasangan kanan kiri ya. Pasangan kanan kiri. Contohnya begini. Misalnya si A ya, dia punya downline 2 orang ya. Dia cukup 2 kaki kanan dan kiri. Tidak perlu bikin jaringan lebih lebar ya. Beda kan kalau di New Skin kita semakin lebar justru semakin bagus, tidak dibatasi ya. Nah, seperti ini ya. Masing-masing orang hanya boleh mensponsori 2 orang, tidak lebih ya. Dan biasanya yang seperti ini ada yang namanya bonus keseimbangan. Jika misalnya
Di sini di sebelah kanan itu jumlahnya tidak sama dengan yang sebelah kiri, itu ada bonus dia, nah bonus keseimbangannya itu nggak keluar, atau bonus kepemimpinan itu nggak keluar ya. Nah, ini yang akhirnya banyak orang trauma melakukan MLM. Karena saya juga punya tante ya, punya tante di Magelang, dia juga jalanin MLM yang kayak sama kayak begini, kanan dan kiri. Dan pada saat tertentu itu kaki kanannya itu kaki ya jaringan di kaki kanannya itu jauh lebih besar daripada yang di kaki kiri. Jadi jumlah orang yang bergabung di kaki kanan itu sekitar 400 orang, sementara yang di kaki kiri hanya 120-an orang. Nah, itu akhirnya bonusnya nggak keluar. Dia bilang bonus saya nggak keluar karena apa? Karena nggak seimbang. Dia bilang begitu, ya. Nah, ketidakseimbangan ini yang membuat orang berpikiran negatif terhadap MLM, trauma ngejalaninnya. Udahlah capek, udah capek-capek jalanin, ternyata komisi saya nggak dikeluarin gitu ya. Ini yang skema binari. Nah, sebenarnya nggak jauh beda dengan skema yang matriks 3 ya. Kalau binari itu kan dia kanan kiri. Kalau yang matriks 3 itu dia hanya membatasi pada tiga orang yang disponsori langsung ya. Nah, ini yang disebut nantinya akan membentuk sebuah piramid. Nah, ini juga sama, sebenarnya dia ada bonus keseimbangan juga. Jadi misalnya karena pada alaminya ya, yang namanya multi level marketing itu nggak bisa yang namanya seimbang kanan dan kiri, karena masing-masing potensi orang berbeda-beda. Bisa jadi misalnya si A dia jalannya jauh lebih cepat ketimbang si B dan si C. Nah, biasanya mereka punya sistem si B dan si C ini digabung keduanya untuk mengimbangi percepatan jalannya si A, kecepatan jalannya si A gitu ya. Nah, di sini ini juga biasanya menguntungkan orang yang duluan bergabung di atas ya. Jadi karena beda dengan sistem Uniskin, kalau di Uniskin ada sistem breakaway, nah, kalau di sini tidak ya. Dan juga biasanya mereka juga tidak melakukan repeat order, tidak mementingkan repeat order. Yang penting bergabung gitu kan, join, beli kafling, join, beli kafling, join, yang seperti itu ya. Ini yang disebut skema piramida ya. Sama binari pun juga gitu. Mereka biasanya juga ada istilah sistem beli kafling. Nah, kemudian di sini kalau skema MLM murni ya, skema MLM murni dia tidak dibatasi. Misalnya di bawahnya di level satunya itu ada jumlahnya 6 orang. Nah, ternyata di sini yang berjalan hanya beberapa orang, itu nggak masalah gitu ya. Jadi lebih mirip dengan konsep grosir atau konsep retail biasa. Nah, ini yang dia tidak dibatasi berapa jumlah yang berkembang. Ini kalau MLM murni rata-rata seperti ini ya. Nah, setiap orang tidak dibatasi jumlah member yang disponsorinya langsung. Nah, ketahuan ya, kalau Newskin kan kita bisa seberapa banyak orang yang bergabung sama kita, nggak dibatasi berapapun jumlahnya. Nah, ini poin-poin pentingnya. Nah, perbedaan antara MLM murni, MLM piramida, dan money game. Kalau MLM murni ya, ini dia sudah dimasyarakatkan dan diterima hampir di seluruh dunia ya. Jadi sudah ini yang legal ya, yang legal, dan berhasil meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan para anggotanya dari level bawah dari level atas sampai level bawah ya. Jadi nggak ada yang namanya istilah yang duluan bergabung itu yang berhasil, nggak. Tapi istilahnya adalah dia yang kerja, dia yang mendapatkan hasil ya kalau MLM murni. Nah, kemudian keuntungan atau keberhasilan mitra atau keberhasilan distributor itu ditentukan dari hasil kerja dalam bentuk penjualan. Jadi maksudnya dalam bentuk omset ya. Jadi bukan cuma sekedar rekrut. Nah, kita lihat bedanya dengan yang money game atau piramida. Nah, di sini yang untuk yang piramida atau yang money game ya, ini udah banyak negara yang melarang dan menindak perusahaan dengan sistem ini, bahkan pengusahanya ditangkap pihak yang berwajib. Nah,
Ini kalau di Hong Kong, ini MLM itu betul-betul dilarang sekali ya. Betul-betul yang namanya MLM itu nggak mudah untuk beroperasi di sana. Tapi kita bisa lihat New Skin ternyata ada di sana ya. New Skin bisa beroperasi di sana. Berarti New Skin sangat-sangat sangat-sangat legal dan sangat-sangat dibolehkan. Di Indonesia sendiri ini banyak banget ya, banyak banget perusahaan MLM yang berjamuran, tapi habis yang tumbuh gitu kan, setelah tumbuh mereka terus menghilang. Nah itu waktu saya bikin skripsi itu tahun 99, sebelumnya di tahun 97 sudah ada yang namanya Kospin. Ya, Kospin itu money game. Di mana orang cukup dengan menyetorkan 5 juta, mereka akan mendapatkan keuntungan 1 juta. Ya, kemudian dia cukup mengajak orang lain lagi untuk menabung lagi 5 juta dan waktu itu di Pintrang ya ininya kejadiannya itu orang sampai berbondong-bondong jual sawah ya, jual sawah. Setelah sawahnya mereka jual, mereka sudah menginvestasikan uangnya segala macam, terus pelakunya perusahaan ininya ya itu kabur ya. Akhirnya rumah waktu itu lokasinya ada di Parepare dan di Makassar, itu rumahnya dibakar ya, dibakar dan pelakunya dikejar-kejar, katanya sih udah tangkap ya waktu itu. Nah ini yang bikin saya juga tertarik waktu itu bikin bikin skripsi. Kemudian, nah, hanya menguntungkan bagi orang-orang yang pertama atau lebih dulu bergabung sebagai anggota, ya, atas kerugian yang mendaftar yang belakang. Nah, ini yang bikin Kospin sampai diburu sama massa itu karena memang dia membuktikan ya, mereka memberikan bukti bahwa orang-orang yang sudah join itu mereka kasih hasilnya. Oh ya beneran loh, saya dapat nih, saya dikasih. Itu yang memancing orang lain akhirnya untuk bergabung. Nah, akhirnya pada level tertentu di mana perusahaan sudah tidak lagi mampu membayar komisinya, mereka akan menghilang. Gitu loh. Ya, karena otomatis ini perusahaan pasti rugi. Ya, jadi makanya kenapa saya juga kalau diajakin atau ditawarin untuk bisnis MLM, ya, saya lihat-lihat dulu perusahaannya, saya lihat dulu skemanya, saya lihat dulu cara perhitungan komisinya. Jadi nggak nggak sekonyong-konyong saya join gitu ya. Kalaupun saya join atau daftar sebagai member itu hanya karena nggak enak hati aja sama sama teman gitu, ya. Nah, keuntungan atau keberhasilan anggota ditentukan dari seberapa banyak yang bersangkutan bisa merekrut orang lain yang menyetor sejumlah uang sampai terbentuk satu format piramida. Ya, jadi rata-rata yang namanya money game atau piramida itu tadi yang saya sebutkan, mereka tidak keuntungan mereka tuh berfokusnya bukan pada penjualan produk, bukan pada omset, tapi pada seberapa banyak orang berhasil merekrut dan dengan biaya satu kali. Jadi makanya kalau kita suka dengar nggak perlu tutup poin, kita sudah tahu bahwa itu MLM-nya nggak benar, ya. Karena MLM yang benar pasti dia mewajibkan yang namanya tutup poin atau repeat order. Supaya apa? Karena repeat order perusahaan itu, repeat order dari para pelanggan itulah yang memberikan hasil kepada perusahaan, ya, bukan dari biaya pendaftaran. Jadi kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya teman-teman ya ketemu prospek yang dia bilang, oh kalau dia MLM oh mah enak nggak tutup poin gitu kan. Nah kita bisa bilang itu MLM-nya pasti benar atau enggak ya. Karena MLM yang benar dia pasti mewajibkan yang namanya tutup poin atau repeat order ya. Kalau di diskon kan minimal 100 poin setiap bulan. Nah, ini MLM murni ya. MLM murni, setiap orang berhak menjadi mitra usaha sebanyak 1 kali aja ya. Nah jelas kan kalau di Nuskin suami misalnya istrinya sudah join, suami udah nggak bisa join lagi. Yang ada suami dipasang menjadi mitra ya, mitra si istri, jadi sepasang mainnya ya. Jadi ini kalau MLM yang benar tuh begitu. Mereka untuk bisa join lagi tuh nggak bisa ya. Pokoknya kalau udah join ya sudah cukup 1 kali aja joinnya. Ya. Kemudian biaya pendaftaran menjadi anggota tidak terlalu mahal. Ya, kemudian masuk akal dan imbalannya adalah starter kit yang senilai. Ya. Dan bukan untuk mencari untung dari biaya pendaftaran. Nah, ini kan MLM murni ya. Kemudian keuntungan yang didapat mitra usaha dihitung berdasarkan hasil penjualan dari setiap anggotanya. Nah, kalau ini kita udah paham ya.
Sementara yang di sini, nah, setiap orang boleh menjadi anggota berkali-kali dalam satu waktu tertentu. Menjadi anggota disebut dengan membeli kafling. Jadi satu orang boleh membeli beberapa kafling. Nah, ya, kita pasti sering dengar ya kalau diajakin MLM, ini mendingan sekalian beli 5 kafling karena kamu kalau beli 5 kafling kamu keuntungannya begini ya. Saya sering banget diajakin yang kayak begitu. Bahkan waktu itu saya juga heran waktu saya tahun 2009 itu ada yang namanya MLM yang namanya DBS ya. Dia bilang investasi cukup 1 kali 200.000. Dan kalau kita mau untungnya lebih banyak, itu sampai teman ada yang dia beli kafling sampai 7 kafling atau 7 titik. Nah, itu istilahnya. Nah, kalau udah ada kata-kata kafling atau titik, udah deh. Itu pasti money game. Enggak diragukan lagi, ya. Jadi, waktu saya ditawarin dan anehnya waktu itu dibilang yang di BS itu sudah diakui secara syariah oleh Syafi'i Antonio, oleh Agim, oleh Dewan Syariah Nasional. Saya malah heran, kenapa mereka bisa memberikan legalitas syariah untuk sebuah MLM yang seperti itu yang jelas-jelas dengan kalimat kafling aja itu udah nggak benar, gitu, ya. Oke. Kemudian, biaya pendaftaran anggota sangat tinggi, biasanya disertai dengan produk yang jika dihitung harganya menjadi sangat mahal atau tidak sesuai dengan produk sejenis yang ada di pasaran ya. Contohnya misalnya seperti ada tuh MLM yang gold coin ya, yang dia jual koin emas. Tapi harganya justru maksudnya pendaftarannya tuh lebih mahal, jadi nggak sesuai dengan harga emas yang berlaku gitu, lebih tinggi karena kena juga biaya keanggotaan dan biasanya anggota itu dipungut biaya biaya untuk perpanjangan keanggotaan tahunan ya yang ininya juga jumlahnya juga lumayan besar. Nah, kemudian keuntungan yang didapat anggota dihitung berdasarkan biaya pendaftaran dan sistem recruiting sampai terbentuk format tertentu. Jadi misalnya gini, kalau misalnya teman-teman diajakin atau ada punya prospek kan yang dia juga ternyata MLM gitu kan, dia bilang oh di MLM saya begini, tanya marketing plan-nya bagaimana? Kalau yang dibilang namanya marketing plan-nya ada namanya bonus rekrut, ya itu udah jelas, itu money game, ya. Kenapa? Ya, karena jadi gini. Tunggu sebentar, anak saya bangun sebentar ya. Lanjut. Nah, jadi biasanya gini misalnya pendaftaran 250.000 bonus. Jadi bonus yang kita dapatkan dari setiap pendaftaran orang baru itu 50.000. Nah jelas waktu itu saya tanyakan ini 50.000 ini dapatnya dari mana ya. Waktu itu teman saya bilang ini ya dari orang yang gabung, berarti 50.000-nya itu uang aku dong, gitu kan, maksudnya uang dari yang kita setorkan. Ya iya memang seperti itu yang disebut dengan money game. Jadi mendapatkan keuntungan dari hasil orang lain menyetorkan uang, bukan dengan hasil dari membeli produk. Beda ya. Kalau membeli produk ada barang yang dibeli, ya. Jelas kita berhak mendapatkan keuntungan. Ya, sama aja kayak di warung atau di toko ya. Kita jualan, ya. Kita berhak mendapatkan keuntungan dari orang yang membeli. Ya. Jadi kalau misalnya dibilang saya sering banget temuin yang namanya orang tuh ngelesnya begini, yang namanya MLM kan cuma ngambil keuntungan dari orang lain. Saya balikin, emangnya kalau jualan kita dapat keuntungan dari siapa? Saya balik tanya begitu. Keuntungan kita dari kita sendiri, ya yang belanja, atau dari orang lain yang belanja di toko kita. Jadi sangat wajar jika kita mengambil keuntungan tapi dari transaksi jual beli, bukan dari transaksi pendaftaran. Beda ya. Nah, di sini jelas kelihatan. Jadi kalau teman-teman dibilang marketing plan-nya gimana? Oh, ini ada bonus rekrut gitu kan. Udah. Berarti jelas dia money game. Kemudian
ada namanya bonus keseimbangan. Nah, udah itu jelas ini ya apa namanya bentuknya piramid atau binari ya, hati-hati. Oke. Nah, kalau MLM murni, jumlah orang yang direkrut sebagai anggota itu tidak dibatasi, tetapi dianjurkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Nah, kalau di Nuskin kan jelas ya, ada pembinaannya, ada step-stepnya, ya. Masing-masing orang berhak, misalnya saya udah prospek, ya boleh dong prospekan saya langsung dipasang di bawah saya, gitu loh. Jadi kayak saya sendiri di Nuskin ini, member langsung di bawah saya aja mungkin lebih dari 50 sampai dengan 70 orang ya. Sekarang yang tercatat masih ada namanya ya, masih terdaftar aja 50-an. Sebelumnya udah banyak yang terdelete dari sistem karena tidak melakukan pembelanjaan lagi selama setahun ya. Nah, kemudian setiap mitra usaha sangat tidak dianjurkan bahkan dilarang menumpuk barang. Karena di dalam penjualan langsung yang terpenting adalah produk yang dibeli bisa dipakai dan dirasakan khasiatnya atau kegunaannya oleh konsumen, ya. Jadi kalau MLM yang benar itu, nah jadi gini, sebenarnya nih banyak orang melakukan kesalahan ya. Kalau dari sistem perusahaannya sendiri itu ada beberapa MLM yang dia hanya yang penting melakukan tutup poin dengan modal kecil itu sudah cukup gitu. Tapi karena masing-masing orang merombak atau membuat sistem sendiri ya. Jadi ya banyak orang-orang yang melakukan misalnya join di awal mereka harus dengan paket bisnis sekian puluh juta, sekian belas sampai dengan sekian puluh juta. Nah, itu nggak benar ya. Yang sebenarnya adalah yaitu join dengan modal yang kecil dan mengajak orang lain pun untuk mulai dengan modal yang kecil gitu. Nggak perlu stok barang sebenarnya. Stok barang itu kebanyakan orang karena gini, waktunya udah mepet, poin belum nyampe, akhirnya stok barang. Sebenarnya itu sangat nggak disarankan gitu ya. Karena ini yang akhirnya banyak membuat orang trauma sama MLM. No, barang gue sampai numpuk. Karena saya sendiri waktu tahun 2003 itu saya buka jadi stokis ya, tapi dengan kondisi grup saya yang hancur berguguran ya. Akhirnya barang saya waktu itu 25 juta ya saya jadi stokis. Kalau sekarang mungkin hitungannya udah seperti 75 jutaan ya. 25 juta itu barang-barang kecil ya, seperti mie, sabun, sampo, kopi. Itu akhirnya setahun kita konsumsi sendiri sampai rasanya enak gitu untuk makan mie-nya itu lagi gitu. Ya. Karena ya ini tadi bergabung dengan paket bisnis gitu, ya. Akhirnya saya juga dan orang tua trauma banget. Jadi waktu tahu saya jalanin Nuskin, mereka sampai bilang, kamu tuh nggak kapok-kapok ya jalanin MLM lagi. Nanti kamu stok barang lagi kayak begini lagi. Saya bilang, enggak Pak, insya Allah yang ini enggak seperti itu, saya bilang. Ya. Nah, kemudian program pembinaan mitra usaha atau distributor ya sangat diperlukan agar didapat anggota yang berkualitas tinggi. Itu. Jadi bukan cuma sekedar rekrut terus tinggalin, ya. Bukan cuma sekedar rekrut enggak. Tapi kalau di MLM yang murni ini, mereka betul-betul concern kepada bagaimana mengembangkan personal development masing-masing distributornya dan bagaimana mengembangkan kapasitas produk knowledge bagi para mitranya supaya kita ini karena ini kan direct selling ya, yang namanya network marketing itu direct selling. Kita sebagai distributor bisa menjadi konsultan produk bagi orang lain yang membeli produk kepada kita. Nah, itu yang benar. Sementara yang piramid atau yang money game, kita lihat poin-poinnya. Nah, jumlah anggota yang direkrut dibatasi, ya. Jadi ya itu tadi misalnya sudah beli misalnya dia 3 titik, ya. Titik yang pertama, kemudian bikin kanan dan bikin kiri. Udah nih 3 nih, ya. Kemudian kalau misalnya dia merekrut orang dengan
tiga lagi. Ini contohnya kayak misalnya yang di Melia Natur ya. Sorry, saya nyebutin karena saya tahu itu. Waktu itu saya pernah di prospek dan saya coba gali marketing plan-nya. Ya seperti itu. Saya ditawarin, udah ibu langsung aja beli 3 titik. Harganya sekian nih, keuntungan langsungnya segini. Gitu. Saya bilang, loh saya belum jualan tapi kan saya udah bisa dapat untung, bagaimana caranya? Saya bilang, iya kan karena dari 2 titik ini kan ibu sudah bergabung. Nah, keuntungan ibu dari 2 titik ini itu sama aja saya makan uang saya sendiri dong, saya bilang. Saya bilang seperti itu. Ya iya, nanti kalau ibu mau rekrut lagi, ibu juga ngajarin orang untuk beli aja langsung 3 titik gitu. Nah, nanti ibu juga dapat keuntungan nih dari 3 titik ini. Dan si orang ini juga dapat keuntungan dari 2 titik. Saya bilang, mumet aku yang saya bilang. Ya, seperti itu. Jadi mereka udah ngebentuk langsung, udah ya akhirnya nanti akan terbentuk sebuah piramid ya formatnya. Jadi kalau misalnya kita mau beli lagi, ya saya mau beli ini karena dia kan nggak ada tutup poin. Misalnya saya mau beli produknya lagi bagaimana? Itu kita beli covering lagi ke bawah lagi. Gitu. Saya bilang ribet amat sih MLM-nya, saya bilang ya. Nah, dan setiap anggota dianjurkan untuk menjadi anggota berkali-kali, di mana setiap kali anggota harus membeli produk dengan harga yang tidak masuk akal, ya. Nah, hal ini menyebabkan banyak sekali anggota yang menimbun barang dan tidak dipakai. Cuma gara-gara bilang mau dapat keuntungan, padahal itu sebenarnya keuntungan dari duit dia sendiri ya. Dia daftar lagi di bawah ya, ini yang saya bilang yang punya produk T ini ya, yang madu lebah apa namanya? Air liur lebah ini ya itu kalau misalnya ya, tadi kan saya tanya kalau misalnya terus ini kan nggak ada tutup poin saya bilang terus kalau kita mau beli lagi bagaimana itu daftar lagi bu, daftar baru lagi berarti kita punya nama bisa banyak dong. Iya gitu, justru enak bu, lebih banyak nama kita lebih banyak bisa mendapatkan hasil. Nanti misalnya nih ibu daftar pertama nih di level sini, kemudian nanti ibu mau repeat order di level ke-6 ya, di level ke-6. Nah, itu nanti ibu juga tetap dapat nih keuntungan dari nama pendaftaran ibu sendiri, gitu. Jadi, ya itu saya bilang sementara modalnya murah, tapi kok keuntungannya besar sekali. Waktu itu dengan pendaftaran 550.000, saya udah dapat barang, tapi saya dapat keuntungan kok 380.000 kalau nggak salah waktu itu 300-an. Berarti itu harga barangnya berapa dalam hati saya? Waktu itu saya tanya juga, lah kalau misalnya saya dengan 1 kali join aja, saya dapat keuntungan segini, ini harga barangnya sebenarnya berapa sih? Saya bilang begitu. Dan terbukti biasanya yang MLM yang seperti ini nggak bakalan bisa bertahan lama. Nggak bakalan bisa. Akan ada masanya mereka akan hancur dengan sendirinya. Ya, karena sistemnya yang nggak benar. Terus, tidak ada program pembinaan apapun juga, karena yang diperlukan hanya rekrutmen. Biasanya sih mereka pembinaannya hanya sekadar merekrut, ya. Nggak ada pembinaan tentang produk, nggak ada pembinaan tentang personal development. Mereka cuma ngajarin hitungan rekrut begini, rekrut begini. Pokoknya rekrut. Nah ini yang akhirnya banyak orang dipaksa-paksa untuk join, ya. Banyak dipaksa untuk join karena produknya nggak jelas, tapi disuruh join gitu loh. Ya jadi nggak masuk akal lah. Nah, pelatihan produk menjadi hal yang sangat penting karena produk harus dijual sampai ke tangan konsumen. Itulah seperti kita ini di New Skin, itu kan kita juga ada trainingnya. Nanti juga di sini kita akan adakan beberapa sesi untuk training produk ya, supaya teman-teman pun ngerti betul produk yang dijual ya. Produk yang sampai di tangan customer, bukan cuma sekedar rekrut atau bukan cuma sekedar jual produk ya, karena kita di sini bukan sales. Nah, setiap upline sangat berkepentingan dengan meningkatnya kualitas daripada downline. Kesuksesan mitra usaha dapat terjadi jika downline-nya sukses. Keberhasilan upline ikut ditentukan dari keberhasilan downline. Nah, jelas ya kalau di New Skin itu kan kalau downline-nya nggak sukses, jangan harap kita bisa sukses. Nah, ini sebenarnya yang dulunya yang saya bikin saya agak skeptis ya tentang MLM. Waktu itu saya salah ngerti. Saya bilang bahwa kalau MLM itu kita cuma bisa sukses di atas kaki orang lain gitu. Tapi ternyata enggak, bukan begitu yang benar. Kita suksesin dulu orang lain, baru kita bisa sukses. Nah, itu MLM yang benar.
ya. Dan kita juga harus terus melakukan pembinaan untuk jaringannya ya, seperti yang kita lakukan pagi ini ya, melakukan seminar. Tidak bisa hanya menunggu. Jadi banyak orang yang cuma bilang, bisa nggak saya sukses tapi saya nggak perlu rekrut? Bisa nggak saya sukses tapi saya nggak perlu training? Ya, bilangin aja, kalau mau kayak gitu ikut money game aja. Ya, jadi kalau saya akan bilang begitu. Nggak bisa. Kalau di miskin, kalau mau pintar, kalau mau sukses ya harus belajar. Kalau nggak belajar ya jangan harap dapat uangnya, gitu. Kalau nggak mau apa namanya, nggak mau berusaha merubah diri, jangan harap kita bisa berhasil di sini. Karena keberhasilan itu adanya pada diri kita sendiri. Personal development kita berubah enggak? Kapasitas pengetahuan kita berubah atau enggak? Ya, itu kalau MLM yang benar. Jadi kalau kitanya nggak berubah, ya jangan harap ada perubahan di rekening kita, gitu. Nah, sementara MLM yang piramid atau money game, itu nggak ada pelatihan produk. Karena komoditas hanyalah rekrut keanggotaan. Produk itu cuma kamuflase aja, cuma sebagai yang penting ada gitu. Nah, ya, jadi ya karena nggak ada ya kayak misalnya gold coin gitu kan, itu kan emas. Pelatihan produknya apa ya, tentang apa gitu kan, nggak jelas. Atau kayak misalnya ada ya yang MLM yang haji, itu kemarin saya baca itu ada fatwa ulama yang menyatakan bahwa untuk naik haji atau umroh atau ibadah ini nggak boleh dikaitkan dengan MLM. Nah, lo saya bilang berarti tinggal dikit lagi nih tunggu digusur, ya. Ya, karena waktu itu saya juga sempat nanya, dia konsepnya bagaimana? Konsepnya kanan kiri. Aduh, saya bilang ini ibadah gitu kan, tapi konsepnya kok nggak syar'i ya, nggak apa namanya, nggak jelas. Kemudian cukup satu kali aja, kemudian kita merekrut. Keuntungan kita dapatkan dari yaitu rekrut keanggotaan yang 3,5 juta itu per orang. Nah, kalau misalnya kitanya mau berhenti, uang kita nggak bisa dikembalikan, tapi cuma bisa dengan cara digantikan oleh orang lain yang join, gitu. Itu salah banget kan? Jadi saya bilang walaupun kelihatannya cepat besar ya itu yang MLM haji itu, tapi eh saya juga cuma senyum sendiri karena kakak sekelas saya kebetulan ada di Dewan Syariah. Dia bilang ya itu nggak sertifikasikan, dia bilang katanya minta sertifikasi halal, tapi nggak direstui gitu, dan nggak bisa dibilang halal karena ya lebih lebih unsurnya tuh ya lebih ke money game sebenarnya ya. Cuma mereka pakai bahasa ini ibadah gitu. Nah, para upline hanya mementingkan recruiting orang baru saja. Apakah downline berhasil atau enggak, bukanlah merupakan perhatian dari upline. Ya iyalah, yang penting kan duitnya udah masuk. Kan begitu. Kemudian dia lakukan rekrut lagi, dan rekrut lagi. Supaya apa? Gimana caranya dapat orang yang dengan dia dapat orang, dengan dia rekrut kan dia dapat penghasilan dari situ, ya. Ya mau downline-nya dia berhasil apa enggak, ya terserah dia gitu. Yang penting kan saya sudah dapat dari dia. Begitu. Nah, itu yang aduh, benar-benar deh yang namanya money game tuh ya. Nah, kemudian bukan merupakan suatu peluang usaha karena yang dilakukan lebih menyerupai untung-untungan, di mana yang perlu dilakukan hanyalah memberi covering dan selanjutnya hanyalah menunggu. Waktu itu saya juga sempat ditawarin MLM yang dia mobil kalau nggak salah, MLM yang jual beli mobil, bukan jual beli ya, pokoknya beli covering. Misalnya kita hanya dengan sekian, kita rekrut sekian, kita bisa punya mobil. Gitu. Beli titik aja. Waktu itu saya ditawarin sampai beli 5 titik. Aduh, saya bilang beli 5 titik, 1 titik 5 juta. Nggak mau, saya bilang. Jadi dibilang katanya dengan 25 juta, ya, kemudian nanti kita rekrut lagi 5 orang, 5 covering, kita udah bisa dapat mobil. Walaupun yang ngajakin kakak sepupu saya, tapi saya tolak. Saya bilang, maaf kak, saya nggak bisa untuk jalankan MLM yang seperti itu. Karena itu apa namanya, udah di luar dari teori saya. Saya bilang begitu ya. Jadi pokoknya saya berusaha banget menghindar dari yang ini, tipe kriteria-kriteria yang ada di sebelah kanan ini ya. Nah, kalau MLM yang resmi itu pastinya dia terdaftar di APRI.
ya. Jadi kita lihat misalnya nih MLM ini terdaftar nggak di Apply. Kita masuk aja di Apply, www.apply.or.id kalau nggak salah. Nah, itu nanti kita ketik perusahaannya, nanti akan muncul. Ya, kalau memang dia perusahaannya ada perusahaan legal, ya, itu istilahnya ya kita masih bisa lah percaya gitu. Tapi sekali lagi tetap kita harus lihat skemanya, ya. Dan juga terdaftar di WFDSA, ini Apply yang secara internasional, ya. Dan New Skin ada masuk dalam dua-duanya. Nah, ya ini kalau MLM yang dibilang terdaftar nggak di Apply? Oh enggak. Jadi waktu itu saya juga tanya yang MLM haji ini kan. Saya tanya, ini MLM bukan Bu? Oh ini bukan MLM kata dia. Tapi kita skemanya MLM. Kita bukan MLM karena juga makanya kita nggak mendaftarkan diri di Apply. Dia bilang begitu. Ya jelas lah kalau dia daftar di Apply pasti dia ditolak karena itu memang money game sekali. Gitu. Cuma bahasanya dia adalah kita bukan money game, kita ini kan cuma penjualan langsung aja, tapi komisinya ya sama kayak money game. Bahasa diputer-puter gitu dalam hati saya ya. Padahal mah ya sebenarnya jelas aja gitu. Ini money game. Cuma sayang aja maksudnya ibadah kok jadi kayak begini gitu loh di kamuflase untuk sesuatu yang sifatnya malah bisa terjerumus ke dalam hal yang haram gitu ya. Waktu itu juga saya diajakin ada lagi ya yang apa namanya ini ya salah satunya tuh training chef itu juga sama dia modelnya pun kanan kiri ya kanan kiri. Makanya saya waktu diajakin saya bilang saya cuma mau butuh trainingnya tapi saya nggak mau jalanin bisnisnya karena itu tidak sesuai dengan kriteria yang saya ketahui, saya bilang begitu ya. Malah waktu itu saya diundang untuk membahas ini. Dia bilang katanya ya barangkali masukan-masukan saya ini bisa membantu untuk merubah sistemnya mereka gitu ya. Tapi udahlah, lupakan saja. nggak penting gitu buat saya ya. Nah, tapi ya walaupun orang banyak tahu tuh tentang money game atau piramida gitu. Kenapa orang tetap aja masih mau aja ikut? Ya, karena banyak orang cuma pengennya, saya pengen sukses tapi nggak mau kerja gitu. Banyak kan orang seperti itu. Nah, ya, nggak sedikit ternyata dari korban skema piramid atau money game. Ya, padahal mereka sebenarnya udah tahu ini resiko gitu kan. Tapi ya itu mereka game begini yang dibilang sama seperti judi gitu. Udah deh, soalnya saya juga pernah ternyata ya waktu itu iseng-iseng, saya coba deh. Waktu itu saya masih cari-cari bisnis, kira-kira bisnis apa ya yang bisa nyangkut gitu kan. Tapi waktu itu lewat internet ya. Memang sih ada produknya, tapi ternyata pas saya cek harga produknya di pasaran, waduh, jauh banget 3 kali lipat gitu. Di pasaran ada dengan kualitas yang sama tapi dengan harga yang 3 kali lipat, yang saya bilang waduh sialan gitu. Tapi biarinlah, untungnya cuma 200 ribu waktu itu saya joinnya ya. Jadi saya udah tahu tapi saya juga masih coba-coba gitu loh ya, kena getah sendiri ya. Jadi ya rata-rata memang orang yang mengikuti skema piramid itu karena mereka berpikiran ingin cepat kaya tanpa kerja. Jadi nggak, coba deh kalau ditanya misalnya nih pasang komisi ya, banyak banget ya yang orang cuma sekedar nanya pasang komisi, mau dong income kayak gitu, gimana caranya, harus begini nggak, harus begitu nggak, pas kita jelasin mundur ya. Makanya saya suka nyeletuk, jangan cuma mau komisinya aja, harus mau kerjanya gitu, karena di sini kita bukan money game gitu ya. Kalau yang namanya money game, kalau cuma sekedar kamu mau kerja, mau bayar aja tapi nggak mau kerja, udah sana money game aja, tapi tunggu habis itu kamu rugi gitu ya. Memang sih banyak banget yang udah untung gitu kan, tapi lebih banyak lagi yang rugi. Yang untung kan hanya beberapa orang aja ya. Nah, bagaimana dengan New Skin? Kita di sini bahas tentang New Skin juga ayatnya. New Skin merupakan perusahaan direct selling ya yang mengadopsi sistem retail dan franchise atau sistem royalty. Waktu itu saya agak bingung. Waktu saya pertama dijelasin New Skin, ini sebenarnya konsepnya gimana sih? Karena di pikiran saya kan udah terlalu banyak MLM. Dijelasin marketing plan-nya New Skin, nggak ngerti-ngerti. Ya, nggak ngerti-ngerti.
Tapi sampai pas saya mencoba mempelajari dengan pola retail, baru saya ngerti, oh sebenarnya berarti ini New Skin ini dia direct selling mengadopsi sistem retail. Karena apa? Kayak Galvanic Spa kan, kita jual kita langsung dapat keuntungan 750.000 ya. Nah, itu sebabnya juga makanya kenapa kita dibolehkan banyak-banyak mensponsori orang lain di bawah kita langsung. Ya. Karena kan kalau misalnya nih kita udah mau closing Galvanic Spa, ada orang yang mau beli Galvanic Spa, kemudian kita pasang di level 2 kita. Yang dapat 750.000-nya kan yang level 1. Itu yang saya pikir, oh berarti ini konsepnya retail, mirip lah ya dengan retail. Karena kan penjualan langsung, tapi kita mendapatkan juga keuntungan langsung. Ya, dan sistem franchise-nya ya, karena yang pas saat sudah menjadi eksekutif dan eksekutif memiliki eksekutif lagi, kita ada yang namanya breakaway dan kita dibayar secara royalti ya, bukan ya itu yang saya bilang. Sementara kalau di MLM yang lain itu nggak ada istilah seperti ini. Itu yang membedakan New Skin dengan MLM yang lain. Dan ini saya lihat hanya New Skin yang memiliki konsep seperti ini. Beda dengan MLM yang pernah saya kenal ya. Nah, tidak membentuk skema piramida atau binari, jelas banget ya. Setiap distributor tidak dibatasi berapa jumlah member yang disponsori secara langsung. Itu tadi yang saya bilang, mau berapa banyak pun orang yang ada di bawah kita langsung, ya terserah kita gitu loh. Kita yang menentukan ya. Sementara kalau MLM yang lain tadi ya sudah kita lihat ya, terbatas banget. Nah, komisi dibayarkan berdasarkan omset penjualan ya yang terjadi di dalam jaringan pemasar ya. Jelas ini kan kelihatan bahwa misalnya nih poinnya berapa, yaitu poin kita jumlah omset itu, poin kita adalah jumlah omset grup ya. Nah, komisi kita didapatkan dari omset grup ya, bukan dari hasil rekrut ya. Beda kan? Karena New Skin kan sebenarnya untuk joinnya kan gratis, nggak bayar ya. Nah, komisi yang dibayarkan tidak harus menunggu terjadinya skema tertentu. Nah, ini yang disebut yang biasa disebut bonus keseimbangan atau bonus kepemimpinan. Jadi kalau di New Skin itu misalnya walaupun misalnya kita punya downline satu orang yang ternyata dia bisa berkembang dengan besar, ya, bisa berkembang dengan besar, itu jadi kayak saya misalnya, saya di organisasi saya punya satu downline yang sudah besarnya sampai level ke-6 ya. Dan saya tetap bisa mendapatkan bayaran dari situ ya. Cuma memang dengan catatan bahwa level saya sudah memadai, kapasitas saya sudah mencukupi syarat untuk menerima komisi itu gitu. Beda kalau yang skema piramida, dia kan misalnya harus seimbang kanan dan kiri. Sementara kalau di New Skin kan enggak. Walaupun ada satu kaki yang besar, yang penting kita sudah memiliki kapasitas untuk menikmati hasilnya, kita akan diberikan gitu. Enggak harus nunggu seimbang ya. Nah, New Skin juga berfokus kepada pengembangan dan inovasi produk ya, bukan cuma sekedar produknya itu aja, nggak ada inovasinya ya. Nah, produk berkualitas merupakan komoditi utama, bukan kamuflase ya, karena itu dari awal New Skin berdirinya kan tahun 84 itu hanya jual masker facelift, tapi sekarang udah banyak banget. Kalau di luar negeri tuh udah ratusan ya produk-produk New Skin. Kebetulan aja di Indonesia belum banyak yang masuk ya, karena juga kan terkendala dengan sertifikasi halal. Jadi nggak sembarangan produk yang bisa masuk ke Asia Tenggara dan juga salah satunya masuk ke Indonesia ya. Nah, New Skin juga terdaftar resmi pada APRI ya, Asosiasi Pedagang Langsung, dan WFDSA ya. Dan bahkan New Skin masuk ke dalam peringkat 10 besar ya MLM yang terpercaya di dunia ya. Jadi kalau misalnya kita sudah kenal dengan misalnya, oh New Skin sudah masuk ke dalam peringkat yang masuk 10 besar, ngapain coba-coba MLM yang terdaftar aja juga enggak gitu loh ya. Kalau misalnya sudah ada yang valid, yang solid, ngapain kita coba yang abal-abal, habis ngabisin waktu ya kan.
Nah, Newskin juga memiliki support system untuk mengembangkan pengetahuan bagi para distributornya, baik itu training produk maupun training pengembangan jaringan, ya. Jadi kalau di Newskin itu ada biasa namanya Certified Training Program, ya, CTP 1 sampai dengan 3, kemudian kita juga ada training-trainingnya, training business builder, atau kemudian training di executive camp, belum lagi training-training yang disiapkan oleh masing-masing grup, ya. Karena memang perkembangan jaringan itu berdasarkan kapasitas pengetahuan dari para anggotanya. Jadi kalau teman-teman mau berkembang tapi kapasitasnya nggak berkembang, jangan harap bisa berkembang di bisnis Newskin, ya. Karena di sini sekali lagi kita bukan cuma sekedar jual produk, bukan cuma sekedar rekrut, ya, tapi kapasitas personal development kita, kapasitas leadership kita juga harus berkembang. Nah, tidak memerlukan tambahan biaya pendaftaran, ya. Jadi sebenarnya daftar Newskin itu bisa gratis. Daftar di web aja sekarang kan langsung aja didaftarin, itu kan udah gratis. Tapi ya belum dapat BP, ya, belum dapat bisnis portofolio atau starter kit, ya. Kalau mau dapat starter kit, lakukan pembelanjaan minimal 50 poin, secara otomatis customer bisa didaftarkan sebagai distributor atau mitra usaha dan memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan seperti distributor yang lainnya. Jadi kalau saya kadang-kadang suka dibilang begini, oh iya Mbak Nada mah enak, udah sukses, duitnya udah, penghasilannya udah gede. Saya balikin lagi, emang waktu saya masuk Newskin penghasilan saya langsung besar? Saya bilang, emang waktu saya masuk Newskin pertama kali saya langsung pinter? Enggak. Saya bilang, yang saya lakukan hanya langsung action. Walaupun waktu itu saya belum ngerti, tapi saya bilang saya learning by doing, saya percaya saya bisa. Saya percaya, saya yakin saya bisa sukses di Newskin. Karena saya lihat marketing plan Newskin itu jauh berbeda dengan MLM yang pernah saya temuin. Sangat beda. Ya, jadi buat teman-teman yang belum join pagi ini, ya, yang ikut acara hari ini, nggak usah ragu ya, insya Allah Newskin bisa membantu teman-teman semua untuk merubah kondisi finansial. Yang penting teman-temannya juga mau berubah, ya. Nah, ini, ya, ini Newskin nih, ya, ini Newskin terbukti ya ada di WFDSA, ya, World Federation Direct Selling Association, ya. Kemudian ini juga ada, nah, ya. Newskin masuk ke dalam ke catatan 100 perusahaan yang paling terpercaya nih tahun ini tahun 2010, ya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan MLM yang lain nggak bisa masuk ke dalam 100 besar, ngapain kita ikutin? Udah ajak aja yang masuk 100 besar gitu loh. Ya udah jelas-jelas gitu, udah jelas-jelas auditnya bagus gitu kan. Marketing plan-nya juga terbukti, setiap tanggal 20 pun itu terbukti semua komisi dibayarkan, ya. Nggak ada komisi yang telat masuk, kecuali yang pertama join, pertama dapat komisi yang pertama kali itu butuh update rekening, ya. Tapi biasanya setelah pertama sudah ditransfer pertama kali, kesananya akan terus lancar, ya. Nah, ini di versi majalah Forbes, ya. Kemudian sertifikat halal juga, ya. Nah, ini kalau teman-teman belum punya sertifikat halal, silakan di print screen, ya. Ini sertifikat halal dari Ivanka. Jadi kalau misalnya orang nanya, halal nggak? Kalau BPOM kan jelas, kita sudah ber-BPOM, bisa dilihat dari setiap produk yang kita punya, itu ada nomor BPOM. Terus misalnya ditanya, halal nggak? Oh, halal banget. Kok nggak ada label MUI-nya? Iya, karena kita label halalnya itu dari Ivanka, ya, Islamic Food and Nutrition Council of America. Jadi kita bilang ini MUI skala internasional, ya. Jadi nggak pakai disogok-sogok juga ini kita nggak ragu gitu loh. Karena untuk bisa masuk di Ivanka ini nggak gampang prosesnya, ya. Nah, ya, oke, teman-teman sudah print screen semua ya, atau sudah difoto, ya, oke. Nah, ini juga masuk ke dalam, Newskin masuk ke dalam PDR, Nitigreen, kemudian Marine Omega, Lifepack. Ini yang saya hanya tampilkan hanya beberapa aja ya, karena banyak ya Newskin yang sudah masuk. Jadi nanti teman-teman bisa ini sendiri ya, bahwa ini PDR ini
adalah sebuah situs atau sebuah buku daftar rekomendasi obat atau suplemen yang direkomendasikan di Amerika. Jadi kalau misalnya ditanya aman nggak? Oh jelas aman banget, orang kita masuk PDR, dokter di Amerika aja sudah istilahnya sudah merekomendasikan gitu loh, memasukkan New Skin ke dalam daftar mereka. Masa iya kita bilang nggak aman gitu loh. Kalau suplemen yang kamu minum sekarang aman nggak? Masuklah di PDR gitu ya. Oh, saya suka balikin lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia nanya aman nggak atau ya udah jelasin aja, kita masuk di PDR ya. Nah, itu tadi yang suplemennya. Kemudian ini yang di skincare-nya. Lihat ya, New Skin ada di average ratingnya 9,91 poin ya. Kita dapat Best Brand Award di sini ya. Jadi kalau misalnya kita tanya, di sini inimu yang mana nih? Kosmetikmu yang nomor berapa? Apa yang nomor 139? Gitu ya. Atau yang nomor berapa ini? Waduh. Yang O ada nggak O? Oke, sorry. Ya, pokoknya ya yang jelas kita bisa kasih lihat aja gambarannya ke mereka ya. Bahwa ini loh, New Skin tuh ada di peringkat pertama versi totalbeautymedia.com ya. Nah ini inovasinya New Skin ya. Lihat dari 2005 hanya dalam beberapa tahun aja inovasinya luar biasa banyaknya ya. Ya kabar baiknya New Skin akan terus berinovasi sampai 2026 ya, 2026. Jadi ya kalau misalnya teman-teman tetap ada di New Skin sampai tahun 2026, bisa dipastikan teman-teman adalah miliarder berikutnya. Ya, kebayang nggak sih? Istilahnya gini loh, 3 tahun aja, teman-teman bisa lihat lah ya, orang-orang yang bertahan 3 tahun aja di New Skin, pendapatan mereka sudah di atas 30, 40 juta. Ya, jadi ini bertahan dan menjalankan dengan benar ya. Bukan cuma sekedar bertahan jadi distributor, beda ya. Nah, misalnya teman-teman yang bertahan dan berjuang dan berkembang di New Skin, hanya dalam waktu 3 tahun aja, kehidupan mereka udah jauh-jauh berubah. Ya, bagaimana kalau bertahan selama 5 sampai dengan 10 tahun? Ya, jadi teman-teman cuma tinggal mentekadkan dalam hati bahwa saya akan terus bertahan di New Skin, saya akan terus berkembang di New Skin, saya akan terus belajar di New Skin. Teman-teman pasti akan dapat gilirannya, nggak mungkin nggak, karena inovasi New Skin akan terus keluar. Ya. Nah, ini juga ini ya, New Skin sudah masuk banyak di media, baik itu Galvanic Spa maupun itu Galvanic Body ya. Nah, jadi ya kalau misalnya itu ya nggak ragu lagi lah ya, kita udah ada di perusahaan yang sangat-sangat benar ya. Nah, oke, slide kita selesai pagi ini ya. Jadi buat teman-teman di sini yang belum bergabung ya, join hari ini juga, nggak usah ragu, join pagi ini teman-teman. Hari ini sudah mulai bisa action dengan cara apa ya? Dengan cara teman-teman mengundang lagi teman-teman yang lain untuk mengikuti acara webinar ini. Jadi nanti malam kita punya acaranya lagi, acara khusus lagi. Tapi tadinya rencananya kita mau bikin acara sharing bisnis ya. Mengapa saya memilih New Skin ya? Pembicaranya lagi-lagi masih saya ya. Untuk sementara ini ya teman-teman harus bosan dulu dengerin saya. Nanti akan ada gilirannya ya. Akan ada gilirannya leader-leader yang lain yang bicara. Tadinya di sini materinya adalah mengapa saya memilih New Skin. Tapi ternyata banyak request maunya bisnis preview aja dulu ya, karena supaya kita bisa langsung action. Teman-teman yang mau tahu bagaimana itu New Skin bisa langsung ikut di marketing plan-nya, bisa langsung mereka lihat di bisnis preview. Jadi nanti malam jam 8 malam kita bisnis preview acaranya ya. Dan ini akan terus kita lanjutkan ya, Senin sampai Rabu depan pun sama ya. Kita juga untuk malam kita akan adakan bisnis preview. Nah, sementara nanti untuk seminar yang paginya
akan kita umumkan lagi. Kita akan mulai untuk seminar pagi tetap kita biasa jam seperti ini ya, jam 9 pagi. Itu akan materinya akan diinformasikan menyusul ya. Oke. Sejauh ini teman-teman ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom question ya, atau bisa itu kan di situ di tampilan teman-teman ada yang tanda raise your hand ya, angkat tangan ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau tanya hari ini silakan angkat tangan, nanti speakernya aku buka ya. Oke ya, Nora mau tanya silakan. Oke, silakan, suaranya masuk. Ya, Mbak Nora, mau tanya silakan. Halo? Oke, enggak dulu. Ya, Mbak Yayu, silakan Mbak Yayu mau nanya. Oke, kalau mau tanya itu speakernya bisa di-unmute. Oke, Mbak Yayu udah masuk suaranya. Mbak Yayu? Halo? Halo Mbak Yayu, mau tanya apa? Halo? Atau kalau misalnya suaranya nggak jelas masuknya bisa langsung di kolom question yang mau tanya. Ya. Silakan masuk di kolom question. Mbak Rati mau nanya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya kalau nggak ada pertanyaan, speakernya saya mute lagi. Kalau misalnya memang nggak ada pertanyaan pagi ini, kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sampai loh ini. Mbak Yayu gimana, masih mau tanya? Soalnya nggak ada pertanyaan masuk nih. Oke. Kali gitu nanti pertanyaan bisa via BBM aja atau langsung ke grup ya. Oke, kita cukupkan dulu untuk pertemuan pagi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di acara seminar nanti malam. Ya, jangan lupa undang prospeknya. Masih banyak waktu untuk bisa mengundang banyak audiens hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.